Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial edit Photoshop tentang efek smooth dan dispersion effect. Jadi akan dipadukan menjadi satu. Langsung saja. Saya sudah memilih sebuah foto. Yang paling pertama itu biasa akan diseleksi bagian pinggirnya. Lakukan dengan detail menggunakan Polygonal Lasso Tools. Bagi yang belum paham bisa cek di album YouTube saya tentang cara menggunakan Polygonal Lasso Tools. Hilangkan gembok dulu dengan klik 2 kali. Bebas kasih namanya. Setelah itu duplikat layar dengan Ctrl J atau klik kanan. Menaktifkan layer 0. Seleksi bagian pinggirnya yang tidak diperlukan dibuang seperti ini. Saya jelaskan secara singkat saja. Lakukan berulang kali sampai yang dibutuhkan itu badannya saja. Saya sudah melakukan seleksinya, tinggal dibuka saja. Ini file yang sudah jadi. Saya ambil layar ini dengan mendragnya. Kita keluarkan dan aktifkan layarnya. Nah, ini adalah file yang sudah jadi diseleksi. Lakukan secara detail. Biasa gunakan blur tool untuk bagian pinggirnya agar lihat lebih menyatu. Kita perbesar dulu backgroundnya. Nah, segini cukup. Pertama kita buat backgroundnya dulu. Buat layar 2, layar di bagian sini, taruh di bawah. Gunakan solid colors. Bebas warnanya apa. Kita beri efek lagi. Ini cara pembikinan backgroundnya dulu. Bebas mau warna apa aja. Bikin layar dulu di sini. Nah, ini untuk backgroundnya. Langkah yang selanjutnya kita akan membuat efek smooth. Pertama, pilih filter, unsharp max. Atur sesuai kebutuhan. Lalu ditambah smart sharpen. Atur saja sesuai kebutuhan. Duplikat layar, Ctrl J. Gunakan order
Baik, pas. Agar terlihat lebih kinclong. Lalu pilih ininya soft light, jadikan satu, Ctrl E. Nah, setelah ini langkah selanjutnya gunakan smooth G tools, ganti brushnya yang acak seperti ini. Sekarang kita tinggal memoleskannya saja. Olesnya harus lebih teliti lagi. Ikuti alur wajah atau pakaiannya yang mau dioles. Lakukan dengan detail dan terburu-buru karena sedang membuat video tutorial, jadi saya hanya melakukannya dengan cepat agar tidak memakan waktu. Jadi kalian di rumah saat melakukan smooth tool ini harus dengan pelan-pelan saja. Ikuti pola wajah. Lalu kerudungnya. Ini sebenarnya foto itu mempengaruhi hasil smooth G. Jika fotonya itu orangnya bening atau pengambilan fotonya bagus, akan mempermudahnya. Jika menggunakan kamera biasa, itu biasanya agak sedikit sulit untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus. Jadi ini fotonya menggunakan kamera HP, jadi kurang bagus hasilnya. Jadi di bagian wajahnya ini nih kurang, fotonya kurang bagus, pengaturan cahayanya saat pengambilan gambarnya. Jadi usahakan
saat mengambil gambar itu terlihat lebih jelas, tidak buram atau ngeblur. Kalau ini menggunakan fotonya SLR, mungkin hasilnya akan lebih bagus. Bukan karena modelnya ya. Oh iya, kalian bisa mengatur strength-nya di sini bebas. Tapi untuk smooth get tools biasanya itu tidak terlalu tinggi, antara kisaran 10 sampai 30. Jika terlalu tinggi ntar tidak maksimal saat memolesnya. Ini sudah terlihat sedikit lebih bening karena menggunakan smooth get tools. Kalian bisa melakukannya mungkin lebih bagus lagi, karena ini mempercepat waktu. Cukup saya smooth G-nya seperti ini. Nunggu loading dulu karena spek komputernya lumayan kecil. Ya, kita lanjut lagi. Setelah ini selesai, tambahkan dulu warna vibrance agar lebih terang lagi warnanya. Warnanya lebih tajam. Untuk menghapus bagian yang tidak ingin terkena vibrance, klik yang bagian sininya, gunakan brush, lalu ininya hitam di atas putih, lalu poleskan saja ke bagian yang tidak ingin terkena vibrance. Lalu tambahkan lagi brightness and contrast. Atur saja sesuai selera. Ya, seperti ini. Setelah itu, sekarang kita akan membuat sebuah efek dispersion. Kita gandakan dulu, bukan ke Dimas Kanjeng, gunakan Ctrl J untuk menggandakannya.
Gunakan layer yang bawah ini, lalu pilih Liquify. Kita lanjut lagi. Setiap loadingnya lama saya stop dulu agar tidak memakan waktu. Sebelum masuk ke Liquify, kita harus seleksi dulu. Jadi kita delete dulu yang ini. Delete. Kita hapus dulu bagian sini. Nah, lalu kita Ctrl Z. Kita pilihan yang bawah, lalu masuk ke Liquify. Nah, di sini sekarang kita tinggal tarik-tarik saja. Pilih yang ini. Tarik. Ini sebenarnya bisa langsung sekaligus karena komputer itu tidak sanggup. Jadi ntar loadingnya lama dan gagal. Saya hanya sedikit-sedikit dulu. Lakukan berulang kali untuk komputer yang speknya kecil, karena jika langsung itu ntar malah gagal. Saya stop saja. Kita lanjut lagi. Buat sampai seperti ini menggunakan Liquify. Ini sudah saya buat tadi agar tidak memakan waktu lama. Ini menggunakan untuk memperbesar brush. Ininya bisa diatur-atur saja. Lakukan sampai seperti ini. Jika spek komputer kalian besar, bisa langsung sekaligus, tak usah sedikit-sedikit. Jika sudah, sekarang kita akan membuat effective versionnya. Klik tombol ini. Pertama kita seleksi dulu. Lalu klik ini. Lalu
klik yang layar ini, terus diklik setelah ini kita tinggal mengatur polanya saja menggunakan brush. Gunakan yang abstrak. Bebas. Jangan lupa ini diatur. Salah. Kita klik bagian ini dulu, yang ada di kotak sini. Nah, itu muncul. Klik bagian ini, putih itu ada di atas dan hitam di bawah. Ini kita opacity perbesar. Kita munculkan brushnya untuk mengatur pola posisinya. Ini untuk mengatur posisi brush. Kita ganti lagi. Ini bebas polanya, tinggal diatur saja yang menurut kalian bagus itu seperti apa. Menggunakan brush yang seperti apa bebas, tinggal download. Nah, seperti ini cukup. Lalu saya di sini akan menambahkan layar baru untuk menambahkan corak. Gunakan warna pink. Pilih brush. Pilih yang seperti corak. Nah, ini contoh. Kurang bagus. Kita keluarkan lagi brushnya.
untuk mengatur angelnya. Ini sudah cukup bagus. Bisa dengan ini, tinggal dipilih aja. Ini coba nonaktifkan dulu, bikin layar baru, kita cari yang cocok. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal dipilih aja mau pakai yang mana. Nah, ini sudah jadi. Ini adalah efek smooth ke dan dispersion effect. Jadi seperti ini caranya. Kalian tinggal menggabungkannya dengan brush. Jadi kalian harus download yang bagus agar mendapatkan hasil lebih maksimal. Sekian saja tutorial yang dapat saya berikan. Jangan lupa di like dan subscribe agar semakin banyak yang mensubscribe channel YouTube saya, itu akan saya buatkan tutorial yang lebih banyak lagi. Dan semakin banyak yang menonton juga, saya akan makin sangat senang. Terima kasih sudah mengunjungi YouTube kami.